74 Memaafkan diri sendiri. Sofika mendekati Putri. Gadis kecil itu tampak menatap lurus ke depan dengan senyuman khasnya yang tak hilang. Sesampainya di hadapan Putri, tangan Sofika terangkat ke atas, kemudian melambai di depan wajah gadis kecil itu. Sofika terkejut, karena Putri tampak tidak terganggu sama sekali. "Kak, kamu tidak bisa melihat?" Dengan gemetar, Sofika berkata. Putri tampak tak terganggu dengan pertanyaan Sofika. Dia mengangguk dengan pasti dan menyahuti, "Iya, saya tidak bisa melihat Tante. Ini adalah karunia dari Tuhan. Tuhan sangat mencintai saya, sehingga tak membiarkan saya melihat yang tidak baik di dunia ini." Sofika tercengang mendengar jawaban anak sekecil Putri. Tangannya gemetar dengan mata mulai berair. Dia, orang dewasa, bahkan tak sanggup menerima kenyataan pahit, sedangkan anak 5 tahunan bisa menerima kenyataan pahit ini. Tak bisa melihat, Putri justru bangga dengan kondisinya. Sofika jatuh terduduk di lantai dengan berurai air mata. "Tante, baik-baik saja." Tangan Putri terulur, kebetulan menyentuh wajah Sofika. "Kenapa Tante menangis?" Bahkan, langsung memeluk Sofika. Sofika sampai menangis sesenggukan di dalam pelukannya. Tangannya mendekap tubuh mungil itu. "Kamu anak yang hebat, ibumu pasti hebat," ucap Sofika di sela isakannya. "Iya, ibuku hebat. Karena demi melahirkanku, ibu rela menemui Tuhan terlebih dahulu." Putri tersenyum. "Hah?" Sofika mendongak menatap wajah imut itu. "Apa ibumu sudah tiada?" tanyanya. "Iya, Api. Meski ibu sudah tiada, saya masih punya ayah yang sangat menyayangi saya. Punya kakek, nenek, Om Arfa dan bibi pengasuh. Mereka sangat menyayangi saya. Saya tak pernah kekurangan kebahagiaan. Saya bangga menjadi anak ayah." Terdengar nada ceria, menggebu-gebu dan penuh kebanggaan dari cara bicara Putri. Sofika semakin terisak, merasa kalah sama anak kecil. Dan, semenjak saat itu, Sofika mau menuruti keluarganya untuk rutin ke psikiater. Mulai mau berinteraksi dengan orang lain. Tak lagi mengurung diri di dalam kamar, mulai memaafkan diri sendiri, dan menerima kenyataan. Mulai sering membawa Damar jalan-jalan rutin. Dan mulai mengunjungi resotnya kembali. Ali dan Putri pun sering berkunjung ke rumah Sofika dengan alasan untuk menemui Damar. Dia rela jauh-jauh berangkat dari rumahnya yang beda kota, secara rutin seminggu sekali. Di suatu hari, "Bu, ada Om Ali dan Putri datang," teriak Damar kegirangan. "Iya, ayo kita temui," sahut Sofika cepat. Ibu Sofika yang kebetulan sedang menginap pun tersenyum mengejek. "Vika, senang ya ada yang mengapeli," kekehnya. "Bu, apaan sih? Aku dan Ali itu kan sudah seperti sahabat," rajuk Sofika dengan pipi memerah. "Damar, kamu duluan ke depan ya. Nenek, mau ngomong sama ibumu sebentar," dengan lembut mengelus rambut tebal dan hitam Damar. "Iya Nek." Damar pun berlari menuju ke depan untuk menyambut kedatangan Ali dan Putri. "Ibu ingin bicara sama kamu, ayo duduklah," ujar ibunya. Mereka saat ini sedang berada di dalam kamar Sofika. Mereka pun duduk di atas sofa tunggal saling berhadapan. "Ibu mau bicara apa?" tanya Sofika dengan raut penuh keheranan. "Kamu sudah lama menjanda. Ibu rasa sudah cocok menikah lagi," dengan hati-hati ibunya berkata. Sofika tertawa kecil. "Dengan siapa Bu?" "Ali. Itu sudah tahu," sahut ibunya. Sofika diam sejenak. "Ali adalah temanku sejak kecil, mana mungkin kami tiba-tiba menikah." Ibu ini ada-ada saja. Setelah cukup lama terdiam, akhirnya Sofika buka suara. "Kenapa tidak? Ibu rasa Ali suka sama kamu. Kalau tidak ngapain dia jauh-jauh mengapel tiap malam minggu," dengan kesal ibunya berkata. "Untuk ketemu Damar Bu," dengan cepat Sofika menyahut. "Vika, pekalah sedikit. Dia menyukaimu, apalagi kalian sama-sama sendiri.
Pikirkanlah masa depanmu dan Damar, lihatlah dia, Damar sangat menyukai Ali dan dia juga menganggap Putri saudaranya. Kalian sudah lama saling mengenal, saling dekat dan saling memahami satu sama lainnya. Lalu, ibunya pergi setelah berkata. Sofika diam termenung, benar kata ibunya. Dia dan Ali lama saling kenal, dan saling memahami satu sama lainnya. Tapi, untuk menikah, pipinya tiba-tiba saja bersemu merah, mana mungkin begitu. Yang ada dia akan merasa canggung ketemu Ali nanti. Dan, Sofika jadi deg-degan ketika keluar dari dalam kamarnya untuk bertemu Ali. Apalagi, saat sampai di ruang tamu, bukan hanya ada Ali, tapi juga ada kedua orang tuanya dan juga Arfa yang menggandeng seorang wanita yang dikenalkan sebagai calon istrinya. Ini gara-gara ibu, aku jadi canggung begini kan ketemu Ali, raung Sofika dalam hatinya. Vika, sini nak, ibu Ali tersenyum bahagia. Sofika menjabat dan mencium tangan orang tua Ali satu demi satu. Dan saat matanya tanpa sengaja melihat ke arah Ali, dia jadi semakin deg-degan dan hatinya berdebar keras tak karuan. Bahkan pipinya semakin bersemu merah. Kenapa pipimu merah begitu Vika? Goda ibunya sengaja. Ibu, apaan sih? Rajuk Sofika yang ingin kabur saja rasanya. Ali tersenyum simpul. Mending kita ngobrol di luar yuk, ajak Ali kepada Sofika. Ngobrol di luar, Sofika mendadak seperti orang kebingungan. Semua orang tertawa melihat Sofika yang salah tingkah. Kamu kenapa Vika? Kayak orang salting begitu. Kita kan udah biasa ngobrol di teras, kekeh Ali. Lalu dia duluan ke teras, diikuti Sofika yang semakin merasa malu. Saat itu, anak-anak sedang bermain di halaman belakang bersama pengasuh mereka. Ali dan Sofika duduk di teras depan. Ali terkekeh melihat raut malu-malu sahabatnya itu. Enggak cocok kamu malu-malu kucing di depanku, canda Ali. Sofika cemberut. Apaan sih kamu Al? Rajuknya yang membuat Ali merasa gemas. Vika, boleh aku bicara serius sama kamu? Suara Ali terdengar tak main-main. Bicara saja, sahut Sofika tanpa menatapnya, karena entah kenapa, dia jadi malu bersitatap dengan Ali. Ini pasti pengaruh kata-kata ibunya tadi. Vika, Ali mengembuskan napas pelan. Jawab Sofika yang deg-degan setengah mati. Vika, bagaimana? Ali malah menggaruk pipinya yang mendadak terasa gatal. Iya Al, jawab Sofika yang dalam dadanya sudah bergemuruh hebat. Vika, menurutmu bagaimana kalau kita, uhuk-uhuk? Ali malah batuk-batuk karena tersedak ludahnya sendiri. Minum dulu Al, ujar Sofika yang kasihan sama Ali, karena terbatuk-batuk. Airnya mana? Tanya Ali sambil menyengir kuda. Sebentar, aku ambilin dulu ya. Lalu Sofika masuk hendak mengambil air putih untuk Ali. Aduh, anggota keluarganya tampak saling desak-desakan dekat pintu utama, hampir pada jatuh. Kalian sedang apa? Tanya Sofika yang melihat semua orang sedang mepet ke arah pintu utama. Hehehe, semuanya tampak kebingungan dan terkekeh bersamaan, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing semula. Sofika hanya geleng-geleng kepala, mereka semua ada-ada saja pikirnya. Setelah mengambilkan minum untuk Ali, dia segera ke teras dan memberikannya kepada Ali. Minumlah, ujarnya dengan seulas senyuman. Ali segera mengambil gelas berisi air putih dari tangan Sofika. Namun, tanpa sengaja malah menyentuh tangan Sofika, hingga membuat mereka salah tingkah dengan muka memerah. Hehehe. Ali segera melepaskan tangan Sofika, fokus mengambil airnya dan mulai meneguk air tersebut sampai tandas. Kamu tadi mau bilang apa Al? Tanya Sofika dengan hai berdebar tak karuan. Dengan pelan, Ali mengembuskan napas. Kemudian menatap sahabatnya sejak lama itu. Vika, aku masih saja Ali gugup.
Apa kamu mau menikah denganku, Vika? Tiba-tiba saja Arfa nongol dan mengatakan hal yang membuat Ali, juga Sofika terkejut luar biasa. Terutama Ali, mukanya sampai memucat. Tak percaya adiknya menyatakan perasaan kepada Sofika. Padahal sudah punya calon istri. Belum selesai kekagetan karena perkataan Arfa, Sofika dikejutkan dengan perkataan lainnya yang membuatnya semakin tak karuan. Itu yang mau dikatakan Kak Ali. Tapi dia lama sekali membuat aku jengkel saja. Setelahnya, Arfa langsung kembali ke dalam rumah meninggalkan Ali dan Sofika yang mukanya sama-sama merona. Hening, keduanya hening untuk sesaat. Jadi, apa yang dikatakan Arfa itu benar? Akhirnya Sofika memberanikan diri bertanya. Ali tersenyum malu, dia mengangguk pasti. Iya, maukah kamu menjadi istriku? Menjadi ibu untuk Putri dan anak-anak kita ke depannya. Ali sampai berkeringat dingin, tentu saja takut ditolak. Dulu, dia sudah pernah menyatakan perasaan kepada Sofika di masa lalu. Dan tentu saja gagal, karena Sofika memilih Haidar. Akankah hal yang sama terulang kembali? Entahlah, mungkin Sofika sudah punya calon saat ini. Tapi mungkin, dia tidak tahu. Itu yang ada di dalam pikirannya saat ini. Sofika diam, coba memikirkan matang-matang. Kemudian dia menoleh, menatap sahabatnya itu. Ali balas menatapnya dengan gugup. Al, kalau kita menikah, apa tidak terasa aneh ya? Sofika tertawa kecil. Ali juga ikut tertawa. Iya, pastinya akan aneh sih. Kamu yang biasanya temanku, akan bertambah menjadi teman ranjangku juga, ceplos Ali. Yang sesudahnya malah membuat dia malu sudah berkata seperti itu, dia sampai memaki diri sendiri dalam hati. Ali, Sofika rasanya gemas mendengar perkataan sahabatnya itu. Akhirnya, mereka malah kembali cekcok dan saling bercanda. Hingga, Ibu Ali keluar karena jengkel. Sebenarnya, sedari tadi mereka semua sengaja mengintip dari dekat pintu. Jadi bagaimana? Kamu maukan Vika jadi menantu mama? Tanya ibunya Ali sambil menarik Sofika agar berdiri dan berhadapan dengannya. Sofika jadi salah tingkah dan terlihat malu-malu. Sementara Ali tampak tegang.